Halo semuanya, welcome di episode perdana Ngobrol Hukum bareng saya, Adinda. Hari ini kita bakal ngobrol santai ngebahas satu isu yang sering banget masuk berita, yaitu kepailitan. Nah, biar obrolan kita berinsight, saya sudah mengundang dua tamu spesial nih. Ada Lina Sally yang punya pengalaman langsung menangani kepailitan perusahaannya. Iya, makasih juga Dinda. Halo semuanya, senang ya bisa hadir. Kita mulai dari basic dulu ya. Yang saya pahamkan, kepailitan berkaitan dengan ketidakmampuan membayar utang. Tapi secara hukum, apa sih yang sebetulnya membedakan seseorang yang sekedar kesulitan keuangan dengan yang resmi dinyatakan pailit? Oke, itu pertanyaan bagus ya Dinda. Jadi menurut hukum sendiri, kepailitan itu bukan sekedar kondisi keuangan yang memburuk, tetapi seseorang ataupun badan usaha yang baru pun sudah bisa dinyatakan pailit ketika dia sudah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimana memiliki 2 atau lebih kreditur dan minimal 1 utang yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, dan ini harusnya diputuskan secara resmi oleh pengadilan niaga. Oh, jadi ada proses hukum formalnya ya. Nah, Sally, dari sisi pengalaman, apakah kondisi seperti yang Lina gambarkan ini memang terasa nyata ketika perusahaan Anda mulai masuk ke situasi tersebut? Nyata banget. Jadi waktu itu tekanan keuangannya itu datangnya bertahap. Ada utang yang mulai menunggak, terus ada cash flow yang semakin seret. Nah, awalnya kamu tuh masih bisa yakin bisa diselesaikan secara internal. Nah, tapi begitu salah satu kreditur datang dan mulai berbicara tentang jalur hukum, nah kamu tuh benar-benar baru sadar kalau misal masalah ini tuh sudah ranahnya tuh lebih serius lagi, nggak bisa diselesaikan secara internal gitu. Dan itu sering banget terjadi ya Sally. Banyak perusahaan yang terlambat menyadari bahwa situasinya tuh udah mendekati di ambang kepailitan. Secara hukum, padahal pengajuan pailit sendiri bisa datang dari berbagai pihak, bukan dari debitur doang, tapi juga kreditur. Bahkan dalam kondisi tertentu, Kejaksaan dan Bank Indonesia tuh bisa menggerakkan tersendiri. Jadi pihak yang menagih utang pun bisa yang memulai proses ini ke pengadilan. Betul banget Dinda. Dan itu yang membuat kepailitan berbeda dari sekedar masalah keuangan biasa. Ada mekanisme hukum yang bisa digerakkan oleh pihak luar. Saya mau nanya dong Lina, ada satu istilah lagi yang sering muncul, tapi saya tuh kurang ngerti. Apa sih PKPU itu, terus apa hubungannya dengan pailit? Nah, PKPU itu kayak semacam jalan tengah sebelum pailit. Ketika debitur sudah mulai kesulitan membayar tetapi belum sampai pada titik pailit, PKPU itu memberi ruang pada debitur dan kreditur agar bisa bernegosiasi dan menyusun skema restrukturisasi. Kalau PKPU berhasil, perusahaan bisa terhindar dari kepailitan. Tapi kalau gagal, barulah bisa berujung pada pailit. Sally, apakah opsi PKPU ini sempat dipertimbangkan di situasi Anda? Nah, kalau di perusahaan kami sendiri itu tuh sempat dibahas, tapi prosesnya itu sudah terlanjur berjalan lebih jauh. Dan itu yang jadi pelajaran juga bagi kita semua, kalau PKPU itu lebih dipertimbangkan aja dari awal. Dan kalau misal memang dari awal sudah mempertimbangkan PKPU, mungkin situasinya bisa berbeda. Nah, masalahnya banyak perusahaan baru bergerak ketika kondisinya tuh sudah sangat berat. Iya, benar banget. Itu poin yang sangat penting sekali. Saya selalu menekankan ini kepada klien, jangan menunggu sampai kondisi benar-benar kritis. Semakin cepat masalah keuangan dikenal dan dikonsultasikan ke ahlinya, maka semakin juga besar peluang untuk diselesaikan melalui jalur yang lebih ringan. Jadi intinya, kepailitan bukan suatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan ada proses, ada tanda-tanda, dan ada mekanisme pencegahan yang bisa diambil lebih awal ya. Benar sekali Dinda. Dan dari yang sudah saya alami sendiri, itu tuh jangan pernah meremehkan tanda-tanda awal. Bertindak lebih cepat itu lebih baik daripada harus menunggu lebih dahulu. Baik, saya rasa diskusi ini sudah memberikan gambaran yang jauh lebih jelas ya. Kepailitan bukan sekedar bangkrut dalam arti sehari-hari. Itu adalah proses hukum yang terstruktur dengan mekanisme, aktor, dan kemungkinan penyelesaian yang beragam. Terima kasih banyak ya kepada Lina dan Sally atas wawasan dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Oke, sama-sama juga Dinda. Semoga bermanfaat juga buat para teman-teman yang udah dengar dan udah nonton di sini. Ya, terima kasih juga sudah mengangkat topik ini. Semoga bisa membantu banyak orang dan lebih siap juga menghadapi situasi yang serupa. Jangan seperti saya dan lebih menjadi pelajaran aja kepada teman-teman untuk bisa menindaklanjuti jika sudah terkena kasus yang sama seperti saya. Seperti itu. Bye.